Hati-hati, cicilan rumah Anda yang naik bulan ini bukan kesalahan bank semata, tapi karena gempa ekonomi di Amerika yang mungkin tidak Anda sadari. Saya akan membongkar bagaimana kebijakan Bank Sentral AS, The Fed, secara instan menjalar ke dompet Anda di Indonesia. Banyak dari Anda bertanya, mengapa bunga KPR saya tiba-tiba naik, padahal gaji saya tetap? Anda menyalahkan bank atau merasa ekonomi sedang tidak berpihak. Kenyataannya, Anda sedang menjadi korban tidak langsung dari permainan catur makroekonomi yang terjadi di Washington DC, ribuan kilometer jauhnya. Seringkali, Anda melihat berita tentang The Fed sebagai sekumpulan orang tua di ruangan ber-AC yang membicarakan inflasi. Padahal, keputusan mereka untuk menaikkan atau menahan suku bunga acuan adalah detik jam bagi ekonomi global. Ketika The Fed memutuskan untuk memperketat kebijakan moneter, mereka sebenarnya sedang menyedot likuiditas dolar dari seluruh dunia. Apa dampaknya bagi Anda? Sederhana, namun mematikan. Ketika dolar menguat dan bunga di AS naik, para investor global akan menarik modal mereka dari pasar berkembang, seperti Indonesia, untuk pindah ke aset yang dianggap lebih aman di AS. Akibatnya, nilai tukar rupiah tertekan. Untuk menjaga agar rupiah tidak jatuh bebas dan memicu capital outflow yang lebih parah, Bank Indonesia terpaksa mengikuti langkah The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Disinilah jebakannya. Bayangkan jika Anda adalah keluarga muda yang mencicil rumah di kelas menengah. Tambahan biaya 1,5 juta rupiah per bulan setara dengan biaya hidup atau anggaran pendidikan anak yang harus Anda korbankan. Dalam 1 tahun, Anda kehilangan 18 juta rupiah hanya untuk membayar bunga bank yang naik akibat kebijakan di Washington DC. Bagi banyak orang, ini adalah angka yang cukup untuk membuat keuangan rumah tangga goyah. Anda bekerja lebih keras, namun daya beli Anda justru tersedot oleh penyesuaian suku bunga yang bahkan tidak pernah Anda kendalikan. Ini bukan sekedar angka di layar monitor trader di Wall Street. Ini adalah realita yang menggerogoti saldo tabungan Anda di akhir bulan. Jika Anda sadar bahwa keuangan Anda rentan terhadap keputusan global yang tidak terduga ini, artinya Anda harus mulai membangun fondasi aset yang lebih kokoh. Pastikan Anda tetap terhubung dengan saluran info finansial global dengan menekan tombol subscribe. Kami akan terus membedah strategi bagaimana Anda bisa mengamankan aset dan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai financial freedom di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin kompleks ini. Sekarang, mari kita bicara tentang strategi pertahanan. Anda tidak bisa mengontrol keputusan The Fed, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana benteng keuangan Anda dibangun. Berikut adalah 3 langkah taktis yang harus segera Anda eksekusi. Pertama, lakukan stres test pada arus kas Anda. Jangan hanya mengandalkan gaji bulanan untuk menutupi cicilan. Anda wajib memiliki dana darurat setara pengeluaran selama 6 hingga 12 bulan. Mengapa 12 bulan? Karena dalam kondisi ekonomi yang volatil, risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan usaha meningkat tajam. Jika Anda hanya memiliki dana darurat 3 bulan, Anda berada di zona bahaya jika terjadi resesi global. Pastikan dana ini ditempatkan di... Bayangkan 2 profil investor di Indonesia dengan profil risiko yang mirip. Kita sebut saja investor A dan investor B. Keduanya memiliki portofolio senilai 1 miliar rupiah dan masing-masing memiliki cicilan utang produktif. Skenario pertama, investor A. Dia adalah tipe yang agresif dan sepenuhnya bergantung pada instrumen berisiko tinggi saat ekonomi sedang dalam fase peak rate. Ketika suku bunga acuan The Fed naik, BI 7-day reverse repo rate ikut terkerek naik secara signifikan. Karena investor A tidak melakukan diversifikasi, arus kasnya terjepit. Cicilan bunga kreditnya naik dari 9% menjadi 13% per tahun. Dalam hitungan bulan, debt service coverage ratio-nya jeblok. Dia terpaksa menjual asetnya di saat harga pasar sedang tertekan, panic selling, hanya untuk menutupi arus kas bulanan. Inilah titik di mana kekayaan menguap, bukan karena pasar hancur, tapi karena ketidaksiapan menghadapi likuiditas. Sekarang, mari kita lihat investor B. Investor B memahami bahwa ketika suku bunga tinggi, ini adalah waktu bagi fixed income untuk bersinar.
Sejak awal, ia mengalokasikan 30% dari portofolionya ke SBN, surat berharga negara seperti ORI atau SR dengan kupon yang kompetitif. Ketika suku bunga naik ke level puncak, investor B tidak panik. Mengapa? Karena aset hedging berupa SBN yang dimilikinya memberikan passive income yang stabil dan pasti. Imbal hasil atau kupon dari SBN tersebut digunakan untuk mensubsidi kenaikan cicilan utang tadi. Bahkan saat pasar saham atau instrumen berisiko lainnya mengalami koreksi hebat, nilai pokok dari SBN tetap terjaga dan memberikan ketenangan psikologis yang sangat mahal harganya. Simulasi ini menunjukkan satu hal krusial. Hedging bukan tentang mencari keuntungan maksimal, tetapi tentang memastikan Anda tetap punya napas saat badai datang. Jadikan ketidakpastian ekonomi sebagai pengingat untuk membangun pertahanan yang solid. Berhenti berspekulasi dengan aset yang tidak Anda pahami dan mulailah membangun portfolio tahan banting. Ingat, kekayaan yang bertahan lama tidak dibangun dari keberuntungan, melainkan dari kedisiplinan dan manajemen risiko yang matang. Jika Anda berkomitmen untuk memitigasi risiko global agar kekayaan Anda tetap terjaga dan tumbuh di tengah kompleksitas ekonomi dunia, pastikan Anda menekan tombol subscribe di saluran Info Finansial Global. Kami akan terus membedah strategi konkret untuk mengamankan aset dan langkah nyata menuju financial freedom yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan jaga aset Anda.